Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Angga Kusuma Diatmika dengan NIM 22085611109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang TCP/IP pada bagian application layer, terutama pada FTP protokol. Langsung saja. Yang pertama, FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer dan server melalui jaringan seperti internet. Singkatnya, File Transfer Protocol adalah bahasa yang digunakan untuk komputer mentransfer file melalui jaringan TCP/IP. Selanjutnya ada karakteristik FTP. Yang pertama ada protokol terbuka. Adalah protokol yang sudah ada sejak awal perkembangan internet. Itu berarti spesifikasinya tersedia untuk umum dan banyak implementasi perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukungnya. Yang kedua ada protokol berbasis teks. Adalah komunikasi antara klien FTP dan server FTP terjadi dalam bentuk teks. Dan perintah dan respon ditransmisikan dalam format teks juga dan dapat dibaca oleh manusia. Ini mempermudah pemahaman dan pemecahan masalah jika terjadi masalah. Yang ketiga ada hak akses. Adalah mekanisme pengaturan hak akses yang memungkinkan administrator server untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses server FTP. Jenis akses yang diizinkan ada baca, tulis, dan lain-lain. Dan hak akses ke direktori tertentu. Yang keempat ada port standar. Contoh port standar adalah untuk mengontrol koneksi. Ada port 21. Nah, itu FTP dapat menggunakan port data yang berbeda untuk mentransfer data, tergantung pada metode transfer yang digunakan. Selanjutnya ada kegunaan FTP. Yang pertama ada mentransfer file. FTP mentransfer file digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan. Ini mencakup pengunggahan file dari komputer lokal ke server FTP dan mengunduh file dari server ke komputer lokal. Yang kedua ada backup data. Maksudnya, biasanya FTP digunakan untuk mencadangkan data penting. Data yang disalin ke server FTP eksternal berfungsi untuk salinan cadangan, melindungi dari kehilangan data akibat kerusakan perangkat dari bencana alam. Yang ketiga ada pemeliharaan situs web. Pengembangan web menggunakan FTP untuk mengunggah, memperbarui, dan mengolah file situs web ke server hosting. Ini memungkinkan pembaruan cepat pada situs web, termasuk kode HTML, CSS, gambar, dan file lainnya. Yang keempat, ada sumber daya publik. Beberapa server FTP menyediakan sumber daya publik, seperti perangkat lunak open source, dokumen, atau berkas yang dapat diunduh oleh umum. Selanjutnya ada kelemahan FTP. Yang pertama, tidak aman. FTP ini mengirim informasi autentikasi seperti nama pengguna, dan kata sandi dalam teks terbuka, yang berarti informasi dapat dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang jika koneksi tidak dienkripsi. Ini adalah masalah yang serius dalam hal keamanan. Yang kedua, ketergantungan pada port tertentu. FTP ini sangat tergantung pada port 21 untuk koneksi kontrol, yang dapat menyebabkan masalah jika port ini diblokir oleh firewall atau digunakan oleh layanan lainnya. Yang ketiga, tidak ada enkripsi bawaan. FTP tidak menyediakan enkripsi data bawaan. Artinya, jika Anda menggunakan FTP standar, file yang Anda transfer dapat disadap ketika mereka berada dalam perjalanan menuju jaringan. Untuk meningkatkan keamanan, Anda perlu menggunakan varian seperti FTPS atau FTP Secure. Yang keempat, itu rentan terhadap gangguan koneksi. FTP adalah protokol yang rentan terhadap gangguan dalam transfer data. Jika gangguan dalam koneksi selama transfer data terjadi, data dapat hilang atau korup. Baik, selanjutnya ini contoh. Misal ada orang dimanapun ingin filenya tersedia di internet, agar orang lain bisa mendownloadnya. Nah, orang ini hanya perlu mengupload filenya ke server FTP, dan kemudian orang lain ini bisa mendownloadnya hanya dengan terhubung ke server FTP, lalu download. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mentransfer file, bukan FTP. Yang pertama ada internet browser, yang kedua ada
FTP client. Pertama, internet browser. Internet browser ini kita hanya tinggal mengetik alamat FTP server yang ingin kamu hubungi. Seperti kamu ingin masuk ke website biasa. Alamat address yang digunakan FTP server adalah ftp.blablabla.com. Tidak seperti web biasanya yang menggunakan HTTP. Itu perbedaannya. Selanjutnya, ini adalah tampilan jika kita sudah masuk ke server FTP. Selanjutnya, di sini kalian bisa memilih folder atau file di FTP server sesuai dengan apa yang sudah diupload oleh owner, hingga kalian bisa langsung mendownload file tersebut. Contohnya, kalian bisa double klik ke Remix 1, dan itu akan langsung mendownload ke komputer kalian. Tetapi, kadang-kadang itu memerlukan akun dengan nama pengguna dan kata sandi. Atau kadang-kadang kalian juga bisa masuk dengan akun anonymous. Tergantung jenis autentikasi pemilik pengatur server FTP. Selanjutnya ada FTP client. FTP client. Ada banyak FTP client yang bisa kalian gunakan. Dan tapi yang paling terkenal dan gratis adalah FileZilla. Nah, di sini contoh FTP client. Ini cara kerjanya sama seperti di internet browser, hanya tampilannya yang berbeda. Di bagian host ini, kalian bisa masukkan address seperti ftp.blablabla.com. Selanjutnya di bagian kanannya bisa masukkan user dan password jika dibutuhkan. Lalu di portnya diisi 21. Nah, di sebelah kiri ini kamu adalah file yang kamu miliki di komputermu. Dan yang di kanan adalah folder yang dimiliki oleh host yang kalian cari, dan untuk mendownloadnya sama aja, tinggal double klik aja. Di sini belum terlihat karena belum dimasukkan ini. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.